Nah, materi yang ketiga itu ada idgham. Idgham atau dengan arti memasukkan atau melebur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, terus ada idgham mutajanisan, dan yang terakhir ada idgham mutaqoriban. Nah, idgham mutamatsilain itu berarti ada 2 huruf yang sama. Idgham mutamatsilan terjadi ketika huruf pertama berada dalam keadaan sukun atau mati, dan huruf kedua itu berharokat dan identik dengan huruf pertama. Contoh dari idgham mutamatsilan itu adalah ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Dalam hal ini bacaan akan meleburkan suara huruf pertama ke dalam huruf kedua seolah-olah ada tanda tasydid pada huruf kedua. Dan cara pembaca idgham mutamatsilain itu melebur suara huruf pertama ke dalam suara huruf yang kedua, membaca dengan tekanan pada huruf kedua seolah-olah ada tasydid. Contoh bacaan idgham mutamatsilain itu ada idza dahaba. Nah, dalam contoh tersebut itu ada 2 huruf yang sama yang saling bertemu, dan cara membacanya itu adalah dengan mengalirkan suara dari huruf pertama dengan huruf yang kedua. Yang kedua ada idgham mutajanisan. Idgham mutajanisan ialah apabila ada 2 huruf yang sama, makrosnya akan tetap berbeda sifatnya. Cara membaca idgham mutajanisan yaitu harus memasukkan atau mengidghamkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Nah, contoh bacaan dari idgham mutajanisan itu ada walau annahum idzalamu. Nah, huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Dan yang ketiga ada idgham mutaqoriban. Idgham mutaqoriban ialah apabila ada 2 huruf yang berdekatan baik makrojnya maupun sifatnya. Jadi idgham mutaqoriban itu jenisnya berbeda, tetapi sifatnya dan makrojnya itu mirip. Cara membaca idgham mutaqoriban itu dengan mengganti huruf pertama menjadi huruf kedua. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua hingga mengeluarkan bunyi layaknya mengucapkan huruf bertasydid. Contoh bacaan dari idgham mutaqoriban adalah alam nahlukum. Nah, alam nahlukum itu dibaca menjadi alam nahlukum. Alam nahlukum. Dan materi yang keempat itu ada hukum mim dan nun yang bertasydid. Nah, apabila ada huruf mim atau nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya itu disebut guna. Adapun tempat keluarnya guna itu ada pada janur hidung, sedangkan lamanya bacaan guna adalah 1 alif atau 2 harokat. Membacanya harus dibaca dengan suara dengung. Nah, contoh dari hukum mim dan nun yang bertasydid itu ada nun bertasydid innaha kunna hunna. Nah, yang kedua ada mim bertasydid amma ummuhu summa. Nah, jadi cara membaca contohnya yang sudah saya bacakan itu harus dengan cara dengungan, karena hukum mim dan nun yang bertasydid itu bisa disebut dengan guna. Nah, guna itu artinya itu dengungan.